Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel 4106. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang menyingkiri akhlak tercela di pasal yang keempat di kitab Ta'limul Muta'allim ini. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Goodbye. Bismillahirrahmanirrahim. Menyingkiri akhlak tercela. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yahtariza 'anil akhlaqi dzamimati fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Pelajar supaya menjaga dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela, karena akhlak buruk itu ibaratnya anjing. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw qalbun. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing. Wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malaki. Padahal orang belajar itu dengan perantaraan malaikat. Ini adalah Nabi Muhammad pernah berkata, yaitu malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau anjing. Kalau misalnya rumah ada anjing, pasti malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Dan gambar, maksudnya gini gambarnya, kalian ada yang tahu gambar? Ada yang dikatakan boleh, tapi boleh itu ada ininya, garis-garisnya. Jadi gini. Jadi kalau misalnya di rumah ada gambar orangnya, itu diperbolehkan dari ujung kepala sampai setengah, bukan seluruh badan. Tapi kalau misalnya seluruh badan, itu malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambarnya atau ruangannya, maksudnya ruangannya yang ada gambarnya dan ada patungnya dan ada anjingnya, itu malaikat tidak akan memasuki rumah. Malaikat siapa sih yang paling dekat dengan manusia? Yaitu malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat itu memasuki rumah itu tidak yang enggak ada gambarnya. Tapi kalau misalnya ada gambar sampai kepala, sampai pokoknya dari kepala sampai ujung kaki itu terlihat gambar, itu malaikat rahmat tidak memasukinya. Tapi kalau misalnya gambar nih ya, dari muka sampai setengah badan itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai kepala, dari kepala sampai kaki, seluruh badan itu tidak boleh. Makanya di rumah itu banyaknya foto ya dari kepala setengah badan, ya kan? Coba di foto-foto kalian di rumah kalian, itu kan begitu, dari dari kepala sampai setengah badan, pokoknya sampai badan, tidak kata guru saya itu sampai lutut. Misalnya sudah melebihi lutut, itu dianggap malaikat tidak akan memasuki. Pokoknya sampai lutut. Gimana sih Mas? Gimana sih kalau misalnya foto keluarga? Foto keluarga itu kata guru saya itu boleh. Boleh, orang banyak. Tapi kalau misalnya sendirian itu tidak boleh. Pokoknya setengah badan fotonya, tidak dari kepala sampai kaki, seluruh badan pokoknya itu tidak boleh kata guru saya. Dan malaikat yang malaikat yang di rumahnya tidak dimasuki malaikat itu, di kitab Fawaid, kalian ngaji kitab Fawaid itu adalah kitab yang menerangkan manfaat atau keistimewaan. Kitab Fawaid itu menerangkan istimewaan apa saja, kayak modelnya istimewaan kayak modelnya sholawat, terus istighfar, itu ada semuanya dari awal sampai akhir, itu ada semuanya.
Semodelnya manfaat kencing aja juga ada. Yakin ada. Manfaat tamu ini, manfaat dari tamu ini ya, dari kitab fawaid saya nerangkan. Tamu, orang yang rumahnya banyak tamu, itu jelas rumah itu dimasuki oleh malaikat. Itu ya. Itu. Tapi kalau misalnya orang yang rumahnya yang tidak ada tamunya, jarang yang ada tamunya, itu belum tentu malaikat masuk ke rumahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih di kitab fawaid itu, rumah yang tidak dimasuki malaikat itu ada patoknya, ada gambarnya, ada anjingnya, dan tidak jarang dimasuki tamu. Padahal manfaat tamu itu, keistimewaan tamu itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya ceritakan bahwa ceritakannya gini, kata guru saya di kitab fawaid ini, orang yang sering didatangi tamu rumahnya, orang yang sering didatangi tamu rumahnya, itu rezekinya lancar terus. Gitu. Karena mau mengistimewakan tamu, menghormati tamu. Lebih bagus tamu itu disuruh makan. Di kitab Nasoyahul Ibad itu orang tamu itu lebih bagus makan. Karena tamu orang yang ngasihkan makan kepada orang lain, itu Allah itu senang. Allah itu senang. Di kitab Nasoyahul Ibad itu, orang Allah itu senang kepada orang yang bisalam, orang yang selalu mengucapkan salam, dan orang yang selalu ngasih makan kepada orang lain. Atau misalnya tamu disuruh makan itu lebih bagus. Ngerti? Pokoknya gini, kalau misalnya tamu itu harus dihormati. Kalau kamu mau menghormati tamu, pasti rezeki kamu lancar terus. Gitu ya. Pokoknya gitu. Tamu itu sangat spesial bagi kita. Karena kalau misalnya tamu itu keluar, manfaatnya tamu nih, keistimewaan tamu. Tamu sudah di rumah, kalian terus kasih makan, menghormati tamu, kasih minum, kasih apa, kasih jaburan. Terus keluar ke rumah, itu tamu itu membawa dosa tuan rumahnya. Kalau anak, suami, istri itu dibawa sama tamu dosanya. Jadi Masya Allah gak sih, keagungannya itu Masya Allah di kitab fawaid. Kalian harus belajar kitab fawaid itu. Kitab fawaid sangat luar biasa, keistimewaannya itu sangat luar biasa. Ceritakan keistimewaan apa saja, sangat luar biasa. Jadi tamu itu kalau misalnya keluar dari rumah tuan rumah, itu membawa dosanya kalian dan mendatangkan rezekinya, gitu. Dan dia itu, tamu itu sudah keluar, seolah-olah tamu itu membuang dosanya ke lautan. Padahal kelihatannya enggak melihat tamu itu membuang dosa ke lautan. Tapi kenyataannya yaitu tamu itu membuang dosa tuan rumah ke lautan. Dan rezekinya ditambah, rezekinya masuk sendiri. Begitulah. Ngerti. Jadi malaikat yang tidak dimasuki rumah, malaikat yang tidak akan memasuki rumah itu, yang terdapat ada gambarnya, ada patungnya, dan ada anjingnya, dan tidak ada tamu, tidak
dimasuki tamu itu adalah kalau misalnya rumah itu banyak tamunya, setiap hari tamu lagi, malaikat itu setiap hari masuk ke rumah, membuang dosanya dan memasuki rezekinya. Begitulah malaikat rahmat. Ngerti? Malaikat rahmat itu paling dekat dengan manusia. Malaikat rahmat, ya. Malaikat rahmat itu memasukinya itu kata guru saya sih jam 3-an lah, pas waktu malam, ya malam, sholat tahajud malah, ya sholat begituan lah, malam, pas malamnya malaikat rahmat. Lanjut ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhlaqu dzamimatu tu'arafu fi kitabil akhlaqi wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha. Tentang akhlak tercela bisa didapat penjelasannya dalam buku akhlak, khususan anit takabburi, dan terutama yang disingkiri adalah sikap takabur atau juga sombong. Kila syair dikatakan al-ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuh bagi penyombong diri. Kasaili harbun lil makanil ali. Laksana air bah musuh daratan tinggi. Bijiddin la bijaddin kullu majdin. Diraih keagungan dengan kesungguhan, bukan semata dengan harta tumpukan. Fahal jaddun bila jiddin mujaddin. Ya, bukan semata dengan harta tumpukan. Ya. Bisakah agung didapatkan dengan harta tanpa semangat? Tanpa semangat. Fakam abdin yakumu mahurrin. Banyak sahaya menduduki tingkat merdeka. Wakam khurriyaku mumaqama abdin. Banyak orang merdeka menduduki tingkat cahaya. Itulah yaitu membahas menyingkiri akhlak tercela. Akhlak tercela menerangkan, tadi kebanyakan menerangkan malaikat, gak apa-apa, supaya kalian itu pada ngerti bahwa kalian harus di rumahnya ditilik, dilihat-lihat ada gambar yang dari seluruh tubuh atau patung atau ada anjingnya, itulah harus dilihatin. Karena kalau misalnya ada gambar seluruh tubuh, ya malaikat tidak akan masuk. Ya, kalau misalnya di kamar kalian ada gambar atau patung, malaikat tidak akan masuk ke kamar kalian, kecuali masuknya di ruang-ruang tertentu yang tidak ada gambar ataupun tidak ada patung. Tapi kalau misalnya pokoknya di kamar kalian itu ada gambar, pokoknya malaikat itu tidak akan masuk, atau patung lah, atau patung. Ngerti? Kalian harus belajar kitab fawaid, karena fawaid itu menerangkan keistimewaannya. Apapun yang kalian melakukan itu pasti ada keistimewaannya. Ngerti? Ngerti? Oke, segitu saja ya konten kali ini. Saya pamit. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.